Sebentar lagi kita bakal memasuki bulan Ramadan ya, atau bulan puasa. Ramadan. Mana apa ya? Waduh. Nah, biasanya apa sih yang bakal terjadi atau kebijakan apa yang bakal dilakukan di PT Sil ini kalau kita memasuki bulan Ramadan? Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik ya teman-teman. Saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan dimanapun berada ya teman-teman. Ini saya lagi ada di luar ya. Balik lagi ke topik kita, apa sih yang akan terjadi kalau kita di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini kan banyak teman-teman terutama di PT Sil yang agamanya Islam ya. Walaupun sebenarnya ya kalau di lapangan ya cukup berat juga ya godaannya. Ngomongin masalah Lebaran ini di PT Sil itu membuka sebenarnya kebijakan kita ada namanya BHR ya. BHR itu apa? Bantuan Hari Raya atau kita mungkin bilangnya THR ya, tunjangan Hari Raya. Nah sebenarnya kalau untuk mitra itu ya ini saya kilas balik ya. Untuk mitra itu tunjangan hari raya itu memang awalnya memang nggak wajib ya. Cuman ini adalah satu bentuk kebijakan dari perusahaan ya. Buat teman-teman yang statusnya walaupun mitra ya tetap dapat. Dari tahun ke tahun itu nominal BHR itu berbeda-beda tergantung dari kebijakan dan tergantung bagaimana pendapatan keuntungan. Nah di 2018 itu kalau nggak salah setengah UMR. Dari UMR dulu itu UMR kan sekitar berapa ya, 4 juta lebih ya gitu ya. Nah dapatnya 2,5. Tapi dulu itu di 2018, kalau 2018 itu ada namanya potongan itu kalau misalkan teman-teman punya hutang, punya barang klaim ya, barang klaim itu barang yang biasanya muatnya 500 pak yang turun 480 misalkan, itu yang 20-nya nggak ada. Nah kalau dulu ada nominal klaim kayak gitu nggak bisa ya, seberapapun klaimnya untuk nilai BHR-nya nggak ada. Tapi semakin kesini di 2019, 2020 sampai sekarang di 2022 tidak ada klaim yang BHR-nya dipotong. Nggak adil juga ya, kalau THR itu kan tunjangan hari raya ya, maksudnya bahasanya tunjangan hari raya. Jadi kalau misalkan dipotong dari klaim ya dari jabatan kerja itu sebenarnya nggak terlalu. Makanya untuk tahun-tahun semakin kesini tidak ada ya. Tapi nih ada tapinya tapi untuk tahun ini saya bocorin aja ya teman-teman. Kita akan ada namanya performance itu apa, dari sistem keaktifan teman-teman. Nah kalau melihat keaktifannya bagaimana teman-teman, di PT Sil ini kan ada sistem DMS mobile ya, yang teman-teman tahu lah yang PT Sil. Jadi setiap driver itu wajib mempunyai DMS mobile untuk ngecek mobil dia, laka dia kayak gitu, untuk status dia itu di situ. Nah, setiap hari itu diusahain buat absen. Absennya itu cuman tempelin jempolnya aja. Tiap hari cuman tempel jempol gitu aja, tapi itu sangat berpengaruh buat BHR. Karena itu bakal jadi satu acuan buat nanti BHR-nya nominalnya bagaimana. Jadi ada hitungan khusus buat teman-teman yang absennya rajin gitu. Jadi statusnya aktif. Dan dari ritesenya dia bagus, jarang nolak order dan selalu jarang ada barang kurang gitu. Itu bakal jadi satu acuan buat teman-teman gimana nanti dapat BHR-nya. Setiap masa kerja pasti berbeda nominalnya. Itu udah umum banget ya teman-teman. Kalau dulu sih dari 1 sampai 3 bulan ya, dari 1 sampai 3 bulan itu dia dapat nominal, kalau nggak salah ya, ini saya ingat saya dulu itu per 2.500 dikali 1 hari. Jadi misalkan teman-teman kerja baru 2 bulan, ya udah 2 bulan kali 60, 2.500 dikali 60 hari itu untuk di bawah 3 bulan.
Dulu gitu ya teman-teman. Ini kalau sekarang nggak tahu ya. Ini soalnya kalau yang tahun sekarang bukan saya yang pegang. Nah untuk dari 3 bulan sampai setahun itu untuk BHR-nya sekitar 1 juta lebih lah ya, hampir 1.500.000 lebih lah. Itu dari 6 sampai 11 bulan. Untuk yang di atas 1 tahun biasanya itu full ya. Fullnya itu bagaimana? Ya full sesuai kebijakan ya. Tiap tahun nominal kebijakannya itu pasti bakal berbeda ya teman-teman. Bisa setengahnya, bisa 1/4-nya, itu tergantung mereka lah ya yang ngurusin kayak gitu. Untuk tahun ini kemungkinan di atas 2, lumayan lah ya buat beli baju lebaran. Tapi setiap tahun pasti bakal ada problem-problem yang terjadi, yang pasti ada terus ya. Ini kalau saya amati tiap tahun itu pasti ada bergejolak masalah BHR ini. Kenapa pasti ada masa-masa fase-fase kayak gitu. Biasanya kalau nominalnya gede datangnya telat, atau nominalnya kecil tapi cepet. Ya namanya juga sekedar bantuan hari raya ya kayak gitu. Jadi jangan terlalu berharap dan berekspektasi lebih sama yang sesuatu yang diberikan itu aja sih teman-teman. Karena kalau nggak sesuai ekspektasi kita, itu bakal sakit hati banget. Ya kalau buat lebaran sih kalau saya saranin ya mending dari uang gaji kita. Itu kita tuh lebih real. Kalaupun nanti kita dapat BHR, ya itu berarti rezeki kita kayak gitu. Untuk di hari lebaran di PT Sil itu sebenarnya masih ada tetap yang jadwal bongkar. Ini saya nggak tahu ya mereka itu kayak gimana minta bongkarannya. Mungkin ya kalau bahasa kasarnya ya sehari sebelum kiamat juga masih tetap ada bongkaran. Nah untuk bongkaran kayak gitu gimana? Kan teman-teman kita pada mengikuti hari raya ya, kayak misalnya mungkin pulang kampung atau merayakan di rumah. Untuk di PT Sil sendiri kan setiap driver itu nggak selamanya muslim ya. Ada non-Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, itu semuanya banyak. Pas hari raya itu bisa pakai mereka. Ada beberapa driver kita yang nggak pulang kampung dan masih stay siap bongkarin. Buat teman-teman yang nggak pulang biasanya bakal ada bukan reward, bukan ini ya, mungkin lebih ke uang standby ya, bukan ya uang tambahan lah ya buat gitu, buat teman-teman yang nggak pulang dan mau standby siap untuk bongkarin, standby dan siap bongkarin. Nah biasanya setiap tahun itu ada uang lebih lah buat teman-teman yang nggak pulang. Ini berlaku juga buat pengurusnya tetap juga harus ada yang standby. Nah itu aja kita bahas seputar THR ya, semoga teman-teman dapat dimengerti. Intinya teman-teman, meskipun THR ini bakal dapat ya buat teman-teman, tapi kalau saran saya sih jangan berharap ekspektasi lebih. Maksudnya teman-teman itu udah ngitung-ngitung nih, wah saya nanti bakal dapat segini nanti dapat. Takutnya nggak sesuai ekspektasi teman-teman. Atau teman-teman dulu misalnya udah kerja setahun, ya udah beberapa bulan ya, udah setahun lah, teman-teman berhenti sebulan dan terus masuk lagi, terus berpikiran teman-teman, wah saya dapat THR nih full tahun ini. Ternyata nanti pas dapat itu nggak dapat full ya. Itu biasanya karena teman-teman ada jeda op ya. Jadi kita di Sil ini sebenarnya ada peraturan kalau teman-teman sebulan nggak narik ya, dalam artian nggak narik ya teman-teman, nggak narik di rumah ya, atau mungkin kerja atau apapun, nanti di off kan itu nanti pas masuk kembali itu bakal di reset masa masuknya. Jadi teman-teman yang ngerasa kerja mungkin bisa ditanyakan, wah saya masuknya dari tanggal berapa, jangan-jangan saya kemarin ke reset kayak gitu. Nah kenapa hal ini diberlakukan? Nah sebenarnya logikanya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman kerja di rumah atau nggak kerja nggak ngapa-ngapain, berarti 1 bulan full nggak kerja atau mungkin bisa lebih. Kira-kira adil nggak buat teman-teman yang lain yang kerja tapi nanti BHR-nya sama gitu. Kecuali mobilnya rusak, teman-teman sakit, ya kalau sakit pun harus ada surat sakit ya.